Gimana Pak Ropi, sudah siap? Oke. Ya, maaf Pak, telat baru keluar dari kelas. Pak. Oh, nggak apa-apa Pak, biasa itu telat. Yang penting hadir ya, jangan Ya, sampai telat. Jangan sampai nggak hadir, itu was-was saya kalau nggak hadir Pak Ropi. Oke, silakan Pak Ropi. 40 menit untuk mulai dari pendahuluan sampai dengan penutup. Ini sudah terekam, nanti tinggal Pak Rupi cut aja bagian Pak Rupi dari mana dimulai, dari Assalamualaikum tentunya sampai dengan penutupan penilaian. Iya, 40 menit ya Pak? Iya, saya share Pak ya. Boleh saya hidupkan stopwatch-nya atau minta Pak Maman lah, Pak Maman selanjutnya yang stopwatch-nya. 40 menit Pak. Dimulai Baik, dari Pak. Assalamualaikumnya Pak Rupi ya. Ya baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar para siswa semua? Semoga semua dalam keadaan baik, sehat walafiat. Senang sekali bisa berjumpa dengan kalian ya, generasi penerus bangsa. Mudah-mudahan kalian tetap semangat. Baiklah anak-anak sekalian, sebelum kita mulai kegiatan hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya, silakan Ketua kelas Mas Maman ya untuk memimpin doa, dipersilakan. Ya baik Pak Rupiadi, mari teman-teman kita semua berdoa sebelum memulai kegiatan hari ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik sekalian, untuk kali ini saya ucapkan selamat datang ya di dunia barisan dan deret aritmatika yang luar biasa. Ya kali ini kalian kita akan bahas apa saja kira-kira. Ini adalah hari pertama, pertemuan pertama kita di KD kali ini ya. Setelah kita libur semester ganjil, kita masuk awal semester genap, materinya adalah ada apa saja. Nah, ini saya sampaikan di awal, hari ini kita akan membahas KD 3.6, mengeneralisasi pola bilangan dan jumlah pada barisan aritmatika dan geometri. Ada 3 IPK-nya ya anak sekalian. Yang pertama memprediksi pola barisan dan deret aritmatika dan geometri atau barisan lainnya. Indikator yang kedua menentukan rumus suku KN dari suatu barisan aritmatika, dan indikator yang ketiga menentukan suku KN dari suatu barisan aritmatika. Anak sekalian, apa yang kamu pahami dari kata barisan dan deret aritmatika? Nah, sebagai awalan, ini saya beri sebuah video motivasi sebagai pengantar persepsi supaya kalian, ya teman-teman semua di kelas 11 MIPA ini dapat memahami sebagai awal kita belajar barisan aritmatika. Ya, silakan disimak tayangan berikut ini. Sudah nampak tayangannya? Belum, Pak. Belum, Pak. Ya, belum, Pak. Belum tampak? Belum, Pak. Belum. Sudah tampak? Belum, Pak. Masih yang tadi, Pak. Masih PowerPoint yang tadi tuh. Oke, baik. Saya ulangi share screen-nya. Ya, ini silakan disimak video persepsi awal.
Tidak tambah apa ya videonya ya? Belum ada, Pak. Belum, Pak. Tadi balik lagi, Pak. Tadi Iya. Tadi sudah tutup lagi, ada, Pak. Pak. Pencet lagi kali, Pak. Oke, mohon maaf ya anak sekalian ya. Maklum Bapak masih belum biasa pakai Google Meet nih, biasa pakai Zoom meeting, mohon maaf. Nah, sudah mulai, Pak. Sudah? Keluar lagi, Pak. Apa yang tampak di layar anak semua? Belum. Belum ada, Pak. Oke, Nah, udah baru. oke, tolong disimak ya. Siap, Bapak. Oke, semangat anak semua ya. Ya, kita close dulu buat semuanya. Semangat buat kita semua. Baik, tadi di awal ya sudah saya sampaikan semacam video singkat terkait daripada apa sih daripada manfaat kita belajar barisan aritmatika. Coba dari video tadi bisa direfleksikan awal. Untuk siapa di sini? Coba. Siti Adija mungkin bisa disampaikan video tadi apa sih kira-kira isinya? Saya belum paham, Pak. Oh, belum Videonya. paham. Kepotong tadi ya, mohon Iya. maaf. Iya, ya. Iya, Pak. Atau yang lain mungkin? Mas Maman, kelas mungkin? Mohon Apa? maaf, Boleh. Pak. Tadi sempat kepotong, Pak, informasinya jadi kurang jelas saya, Pak. Oke, baik ya. Nanti bisa Oke, gini ya, anak semua. Untuk Ya, Pak. itu coba nanti bisa apa namanya dicek kembali ya. Ini udah tayang lagi PPT saya? Sudah, Pak. Ya, sudah, Pak. Oke, sudah. Belum slideshow ya? Nah, nanti silakan dicek lagi. Jadi intinya adalah ini video tadi yang harus kalian simak seputar apa namanya barisan dan deret aritmatika itu nanti ada sangat bermanfaat buat kita, buat kalian khususnya ya. Ketika nanti ada di fakta nyata, kayak kasus tadi ada seorang anak atau seorang yang memiliki uang ya, dia bingung mau ditaruh di mana, di saham, reksadana, ada suku bunga 8%, 10% dan sebagainya. Itu nanti akan dipelajari, tapi tidak saat ini ya, itu nanti ada di KD 4.6. Nah sekarang coba anak semuanya ya, kamu sudah ada kelompok kecil kan ya di kelas ya, ini jumlahnya ada 12 ya. Iya, Pak. Ya, silakan Iya, Pak. saya minta dibuat 3 kelompok ya, jadi 4 orang ya. Ada kelompok ya, Mas Aman ya, di 4 orang. Silakan duduk berkelompok. Ya, Oke, saya kasih waktu 2 menit Siap, Pak. silakan. Oke, udah ya, udah untuk ya. Semuanya masuk hari ini? Hadir, Pak, Pak. semuanya, Hadir Pak. semua, Masuk. alhamdulillah ya. Semuanya Alhamdulillah sehat hadir. semua, Pak. Oke, baik, semuanya masuk berarti kita bisa maksimalkan ya. Kali ini metodenya tadi disampaikan, kita sengaja di awal saya nggak ngasih apa itu rumusnya. Sengaja di awal saya nggak kasih apa persamaan daripada barisan aritmatika. Apapun aritmatika saya nggak kasih ya. Karena kita masuk model pembelajarannya problem based learning. Masalah ya. Nah, untuk kelompok kali ini ya,
masalah akan saya tampilkan. Nanti anak-anak bisa lihat ya di LKPD. Ya, apa itu LKPD? Lembar Lembar kerja Didik. lembar kerja peserta didik ya, yang berisikan masalah dan langkah-langkah dalam pecahan masalah. Mudah-mudahan nanti bisa kita cek sama-sama ya, apa yang harus kalian cermati, kalian amati dalam LKPD berikut. Ya, mudah-mudahan bisa kita buka ini ya, apa namanya LKPD-nya ya. Oke, sebentar ya. Sudah tampak di sini Google Drive-nya? Iya, Pak. Ya, sebentar ya, karena sinyalnya masih naik turun di sini. Nah, baik anak semua, kelas 11 MIPA 1 ya. Saya mohon maaf belum hafal nama semua. Sini ada Mas Maman ya, Siti Hodijah dan semuanya ya. Di sini kalian setelah duduk berkelompok, satu kelompok 4 orang, sampai maksimal 5 orang ya, karena kelas kamu cuma sedikit ya, 4 orang aja ya. Nah, setelah kalian berkelompok, coba kita cermati dulu di sini ya. Materi kita adalah barisan aritmatika ya. Alokasi waktu untuk mengerjakan LKPD ini 40 menit saja ya, dari durasi maksimal 90 menit. Coba anak sekalian diperhatikan dulu, cermati angka-angka yang ada di dalam kotak biru putih ini ya. Nanti baru selebihnya kalian kerjakan secara kelompok. Sekarang kalian lihat di sini ada angka yang dibuat secara baris, kemudian kolom ya. Baris pertama 1, 2, 3, 4, 5. Terus baris kedua 6, 7, 8, 9, 10. Kolom pertama 1, 6, 11, 16 dan seterusnya. Coba misalkan di sini ada Ibu Pipit. Ada Pipit ada? Oh, enggak ada ya? Mungkin ke toilet mungkin ya. Coba berapa selisih bilangan dengan susunan dari atas ke bawah? Coba ada yang tahu di sini? Selisih bilangan. Pak, maaf, Pak. Enggak, susunannya belum enggak keluar. ada. Nggak ada Pak LKPD-nya Pak, belum Oh, di terlihat. LKPD belum kelihatan? Iya Oke, Pak. baik. Mohon maaf ya. Saya ulang lagi. Oke, sebentar ya, karena ini ada gangguan. Oke, sudah terlihat sekarang anak sekalian? Sedang proses, Pak. Iya, mohon maaf ya. Tadi dibuka tapi di jendela yang berbeda ya. Iya. Oke, sekarang coba kalian amati dan diskusikan masalah berikut ya bersama anggota kelompok kalian ya. Jadi saya rasa saya nggak perlu membahas, silakan didiskusikan saja kelompok 1 sampai kelompok 4-nya terkait pertanyaan-pertanyaan berikut. Silakan saya beri waktu ya untuk diskusi ini. Tadi di awal 40 menit ya untuk LKPD dari pengamatan A, kemudian nanti hasil pengamatan kamu pada A dituliskan di kolom komentar di sini, kemudian kesimpulannya seperti apa, itu yang pertama ya. Yang pertama kita menentukan selisih daripada dua suku yang berurutan ya. Baru kemudian di pengamatan B menentukan ya secara umum pola daripada barisan aritmatikanya. Seperti itu ya, jadi ada 3 di sini. Dan nanti silakan ya, saya tidak akan bahas karena ini saya coba kalian dihadapkan pada sebuah permasalahan terlebih dahulu. Saya mencoba menjaga diri, tidak menerangkan di awal. Silakan dengan kelompok kecil tadi diamati, ketua kelompok memimpin jalannya kelompok, silakan dari awal hingga akhir pertanyaan tersebut. Mungkin sebelum saya berikan keluasan dalam kerja kelompok, ada yang mau tanyakan barangkali pihak orang kelompok?
Yang pertama jelas instruksinya. Berapa selisih? Ya. Jelas ya, yang pertama amati angka-angka pada baris-baris maupun pada kolom-kolom, lalu dicari selisihnya berdasarkan instruksi yang ada pada pertanyaan di 3 pointer ini ya. Kemudian bagian B-nya, setelah tadi di bagian A sudah kita ketahui, maka kita bisa lihat di sini, kita bisa mencoba menentukan ya, oh ternyata seperti ini. Oke, itu saya rasa untuk LKPD-nya nanti saya beri waktu kalian untuk mengerjakan LKPD tersebut. Oke, alhamdulillah LKPD-nya sudah selesai dikerjakan. Ya. Nanti selanjutnya apa kalau selesai dikerjakan? Ya, saya minta presentasi ya. Silakan. Kelompok mana terlebih dahulu nih mempresentasikan daripada permasalahan yang tadi sudah saya berikan di dalam lembar kerja peserta didik, yang mana di sana berbicara tentang menentukan pola baris aritmatika, menentukan rumus suku ke N, dan juga pada akhirnya adalah secara umum kita bisa menentukan suku ke N jika suku pertama dan beda diketahui. Silakan kelompok mana terlebih dahulu? Maaf, Ya, Pak. Bapak. Iya. Maaf, Pak. Sudah tampak di layar belum? Belum, Pak. Iya. Oh, belum ya. Waduh, ini gangguan terus nih sebentar. Mohon maaf nih karena dari sini ya. Oke, saya ulang lagi. Soalnya. Dipakai. Oke, sebentar. Tadi. Oke. Sudah tampak anak semua? Sudah, Pak. Sudah. Oke, baik ya, alhamdulillah. Tadi diskusinya saya lihat waktu udah cukup ya. Kalian setelah berdiskusi tadi, LKPD sudah saya bagikan, dan kamu isi. Selanjutnya silakan, kita masih ada waktu sekitar 20 menit untuk pembahasan kali ini. Saya minta silakan kelompok mana terlebih dahulu yang akan mempresentasikan ke depan hasil daripada kerja kelompoknya. Silakan. Soalnya Pak, maaf Pak, soalnya Pak. Boleh diperlihatkan lagi Pak? Oh gitu ya. Sebentar ya. Ada tuh. Nah, silakan. Kelompok mana dulu nih? Sudah kelihatan? Sudah. Oke, silakan kelompok 1. Pak, ini Mas Maman kelompok berapa? Ya, sudah Pak, sudah. Kelompok 1 ya? Oh iya, silakan kelompok 2. Pak. Dipresentasikan Kelompok dua. paling enggak yang bagian A saja dulu ya, karena waktunya terbatas. Saya kasih waktu 5 menit saja untuk kelompok 2. Silakan. Ketua kelompok. Ayo. Ya, saya akan bantu mencoba Pak. Ini Pak. Iya, Ya, kalau menurut saya Pak dan kelompok tim dari kelompok 2 ini untuk pertanyaan pertama yaitu berapa selisih bilangan dengan susunan dari atas ke bawah. Ini kita lihat yang paling kiri dulu ya Pak. Ada angka 1, Ya. 6, 11, dan 16 Pak. Jadi masing-masing Ya. memiliki selisihnya 5 Pak. Seperti itu Pak tadi dari hasil diskusi kita Pak. Oh iya. Kemudian Oke. Bagus. ya, sampai situ Iya, Pak. sebentar. Beri aplaus dulu buat kelompok 2. Ya, tangan ya. Terima kasih Pak. Gimana? Betul kelompok 2? Betul kelompok 1, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 2 jawabannya? Betul ya? Betul, Pak. Betul, Pak. Iya. Betul. Iya. Betul. Lanjut Ya, betul, kelompok. Pak. Ya, bagus. Lanjut kelompok 2. Yang pertanyaan pointer keduanya. Berapa selisih bilangan dari kanan ke kiri? Pastinya 1 ya, Pak ya? Iya. Ini kelompok 2 juga ya? Siapa nama kamu? Siti ya? Iya, Pak.
Oke. Selisihnya Dari mana satu, dapat Pak. satu? Satu Oh, ke iya. dua, dua ke tiga, kemudian tiga ke empat, empat ke lima, Pak. Iya, betul ya. 2 dikurang satu, satu. Iya. Oke, diulang lagi deh. Tadi Mas Maman jawaban sebelumnya 5 atau min 5 ya? 5 Pak, susunan Oh, dari 5 ya. atas. Ya Pak. Ya, dari Iya. atas ke bawah. Dari atas ke bawah ya. 1, 6, 11, 16 ya. Oke deh, nanti kita lihat ya. Tapi udah bagus ya jawaban ya. Saya rasa cukup ya untuk kelompok 1 ya. Nah, kesimpulannya untuk yang kelompok 1 ini, berdasar hasil pengamatan kalian, apa yang dapat kalian simpulkan dari barisan aritmatika? Bicara tadi selisihnya, dari turun, atas bawah, selisihnya semua sama ya, Maman ya, 5 semua ya. Kemudian tadi Siti juga sama ya, 1 Iya, semua ya. Apa kesimpulan kalian kelompok 2 terkait selisih daripada suku-suku pada angka-angka tadi? Baris untuk deret aritmatika berarti di situ ada yang namanya beda ya, Pak. Oh iya, Jadi bedanya. bedanya itu sama, Pak. Bedanya itu Ya, sama. dari yang awal sampai seterusnya bedanya sama, maupun yang ke kanan ke kiri, ke atas bawah juga bedanya sama. Ada istilah beda, Pak. Oke, jadi di angka-angka tadi ya, ini tadinya ya. Jadi semuanya Ya. memiliki selisih yang sama yang kita kenal istilah beda ya. Nah, kita lihat nih berdasarkan pengamatan tadi oleh kalian semuanya terutama kelompok 2 ya, 9 tersebut dikatakan satu barisan aritmatika. Jadi kesimpulannya ada selisih atau beda yang sama. Oke, cukup untuk kelompok 2 presentasi dari hasil LKPD kalian. Beri applause buat kelompok 2 semuanya. Baik, anak sekalian, kita masih ada waktu satu kelompok lagi ya, kelompok satu lagi deh, silakan. Tadi kan kelompok 2 genap. Saya minta kelompok ganjil nih, kelompok 1 boleh, 3 boleh, silakan. Kita coba yang bagian keduanya. Sama atau tetap. Siapa yang mau maju kelompok 1 atau 3? Iya, Ya. masih tampak anak-anak semua di layar masing-masing? Masih, Halo? Pak. Oke, ya salah Masih, no respon Pak. Google Suara. Ya, mohon maaf ya Iya. Bapak, di sini nggak bisa lihat wajah kalian ya pakai Google Meet, jadi seperti ngomong sendiri kita ya. Oke, kelompok 1 silakan. Atau kelompok 3? Iya. Iya, Pak. Kelompok genap, Pak. Tadi kan ganjil udah, Pak. Tadi bukan kelompok 2. Oh, sekarang ganjil, Pak. Berarti kelompok Oh iya. 1. Beda, ini siapa tuh namanya? Bu Ada Siska, kali. Siska, ya silakan. Saya, Pak. Ya, tadi kan dikatakan kelompok 2 ya. Aritmatika itu memiliki selisih yang sama kan itu ya. Iya, Nah, ini coba dilengkapi oleh kelompok kamu nih. Kamu kelompok 1 ya? Iya. Coba kamu lengkapi tabel-tabel di sini untuk Iya, nanti kita akhirnya menyimpulkan. Ya baik Pak, saya coba pahami dulu ya Pak ya dari awal Ya, dari silakan, mulai Siska. U1. Di situ kan ada pemisalan, U1-nya itu adalah A. Iya. Kemudian U2-nya itu adalah U1 ditambah B. Sedangkan Iya. tadi U1-nya nilainya A, sehingga hasilnya itu adalah A ditambah B. Kemudian U3 itu adalah U2 ditambah B. U2-nya sudah kita dapatkan tadi di atas itu adalah A plus B. Kemudian ditambah lagi plus B, sehingga hasilnya A plus 2B. Nah, kemudian untuk U4 berarti itu hasilnya adalah U3 ditambah B. U3-nya kan sudah ada di situ hasilnya A tambah 2B, Iya, kemudian betul. ditambah B lagi, begitu kan? Iya. Iya, Jadi betul. hasilnya A tambah 3B. Oke, setuju ya anak-anak semua ya. Jadi U4 adalah diuraikan tadi. Oke, bagus ya Siska ya. Terima kasih Pak. Oke, itu untuk U4. U5 demikian ya. Langsung bisa disampaikan kalau U4 tadi A tambah 3B, U2 A tambah 2B, dan pola yang sama U5 berarti bagaimana? Rekannya? A tambah 4B. Oke, bagus ya. U6. Kalau UN gimana secara umum? Jika angka 4, 5, 6 terganti dengan N, maka secara umum rumus suku ke N dari barisan aritmatika adalah, silakan. UN sama dengan BN ditambah A dikurang B. Nah, gitu ya. Jadi UN sama dengan A ditambah N kurang 1 kali B. Beda. B atau beda. Oke, pinter semua ya anak-anak saya sini ya.
kelas 11 MIPA 1 kelompok 1 dan kelompok 2. Oke, tepuk tangan buat kalian semua. Semangat ya. Oke, masih ada waktu? Oke, ya saya rasa itu saja karena waktu terbatas. Sekarang coba kita kembali ke duduknya masing-masing untuk semua yang sudah maju tadi ya. Sekarang udah ya, udah rapi ya, udah nggak berantakan kursinya. Oke, sekarang layar PPT muncul kembali atau belum? Sudah, Pak. Oke, sudah muncul ya. Setelah tadi kalian presentasi ya, diwakili kelompok 1 maupun kelompok 3. Nah, sekarang kita coba simpulkan ya. Sebelum kepada penutup ya, kita simpulkan terlebih dahulu daripada tujuan pembelajaran kita pada kali ini ya. Tujuan kita tadi adalah apa? Tujuan kita belajar ada di sini ya. Memprediksi pola barisan, menentukan rumus suku KN, dan juga menentukan rumus KN dari barisan bilangan aritmatika. Tadi udah ya, di LKP sudah ada ya. KPD tolong dikumpulkan semua ya, nanti dikumpulkan Bapak nilai ya, seperti itu. Pak. Baik, Pak. Kemudian, oke, terima kasih. Kemudian, coba ada yang bisa menyimpulkan atau menguatkan daripada apa yang kita capai pada kesempatan hari ini. Boleh kelompok 4, boleh silakan diwakili oleh siapa kesimpulannya? Kesimpulannya. Ini kan barisan ya, Pak ya? Iya, barisan Barisan aritmatika. aritmatika. Nah, barisan. Kalau lihat dari tadi yang di LKPD itu 1, kedua, ketiga itu kan selisihnya 1 ya, Pak ya? Iya. Apakah bisa disebut pola juga, Pak? Barisan. Iya. Membentuk pola. Betul. Berarti barisan adalah apa? Pola bilangan. Ah, pintar. Siapa nama kamu ini? Saya, Pak? Iya. Ya. Sambil saya absen ini namanya nilai sikap keaktifannya. Iya, Pak. Iya, nama kamu siapa? Biar saya tanya di absen saya. Saya Pipit. Oh iya, Pipit. Ya, bagus ya. Diulang Pipit, apa kesimpulannya? Barisan adalah pola bilangan gitu ya. Iya. Boleh. Itu bicara barisan secara umum ya. Sekarang kita kerucutkan, apa itu aritmatika? Berarti barisan aritmatika, berarti pola bilangan yang bla bla bla. Coba disempurnakan. Yang apa ya? Yang memiliki beda yang sama gitu, yang selisihnya sama. Oke, pintar ya. Sepakat teman-teman semua ya, anak-anak semua ya. Jadi barisan aritmatika adalah pola bilangan yang memiliki selisih atau beda yang sama ya, antara dua suku yang berurutan. Berbeda. Oke, saya rasa cukup ya untuk pertemuan selanjutnya. Kita masih masuk materi ini, pertemuan kedua ya. Insya Allah minggu depan kita masuk pertemuan kedua tentang apa? Barisan dan deret geometri. Ya, sebagai awal ya sebelum masuk materi nanti, silakan kamu semua baca ya buku paket siswa yang dikeluarkan oleh Kemendikbud ya tahun 2018, materi kurikulum 2013 atau modul yang sudah saya share ya di Google Drive tersebut ya. Akan kamu pelajari dan nanti kita akan masuk untuk pertemuan yang akan datang adalah dengan proyek ya, dengan proyek kita terkait modul barisan deret geometri. Ya, saya rasa itu. Baiklah anak semua, kita akhiri pertemuan kita pada siang yang berbahagia ini dengan sama-sama bagi yang muslim kita lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, tetap semangat, sukses buat kalian semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih Pak. Kasih Bapak. Kasih, Pak. Ya, masih agak gaptek di Google ini, Pak. Lonceng Pak Mama. Oh, Sudah nyalain lonceng. lonceng udah ya. Lonceng Bu. Gak tahu tadi suruh nyalain lonceng katanya. Nggak ngerti saya juga. Lonceng apa, Bu? Oh, mana? Itu tadi di chat kayaknya. Baca tadi chat. Bentar. Pak Mulia minta
Kalau udah habis di lonceng gitu. Oh iya, saya nggak ngeliatan kan, soalnya Google Meet nggak ngeliat. Kabarin kan Mana Pak, bingung. nggak paham kita juga. Komentar dulu ya Pak Rofi ya. Ini bagaimana tadi? Deg-degan saya Pak Rofi, Pak Rofi saya. Iya, sama sih juga sih nggak ngeliat jam nih. Pokoknya aduh. Satu saya nggak biasa Google Meet ya, agak ini ya, kita bicara kayak nggak ada orang kan, jadi kalau Zoom Iya. itu Iya, bentuknya beda sama Zoom ya. Nggak kelihatan mukanya. iya, Iya. jadi ngeliat Zoom. Enak di Zoom. Enak di kelas ya. Iya. Mohon maaf ini saya nggak fokus, ini ada gempa lagi barusan Masya Ya Allah. Allah. sama hujan angin. Bapak Ibu Semangat untuk Pak Rofi. Terima kasih. Bapak Ibu untuk timernya nanti akan saya informasiin mulai mungkin dari chat atau nanti dari Vicon ini nanti saya beritahu berapa menit lagi gitu. Gitu Bapak Ibu ya. Jadi kalau setiap Vicon kalau seandainya memang saya suruh jadi timer kira-kira 5 menit gitu kan nanti saya informasiin. Siap, Iya, siap. Bapak Ibu ya. Beri secara lisan aja teman, karena kalau chat nggak kelihatan. Iya betul Pak. Makanya saya baru ingat. Oh iya, ini kan bukan Zoom kita Pak. Bukan Zoom. Iya. Saya berapa menit tadi ya? Ada. Agak Saya susah, 10 Pak. menit lebih ya. Kita Permulaan Pak Rofi, biasa kalau Iya, permulaan. makanya. Iya, masih Iya Pak agak. Rofi Mas. Iya, saya ngomong. Apa Saya putus? udah chat Pak Mulia, teman belum. Ini kok di layar saya emang nggak muncul semuanya ibu-ibu ya? Kenapa ya? Iya, emang gitu Bu. Kemana Google Meet emang begitu Bu. Pak Rofi? Google Meet emang begitu, yang lain di hidden. Oh, cuman ada 4 orang sama saya. Iya, nggak muncul semua, betul Bu. Bu Rini habis ini siap ya? Insya Allah Pak, dengan segala kekurangan saya dimaklumin ya Bu Pak. Sama lah semua juga Bapak, belajar. Bapak Bu. Ibu, iya, teman-teman nanya, itu komentarnya nungguin dari Pak Mulia atau kita berdiskusi Dulu ya? sama gimana? Iya, nggak Saya Saya tahu. tadi boleh katanya komen. 40 presentasi Kayaknya 10 dia menit. timer deh. Komentar kalau nggak salah boleh guru pamo, boleh dosen, boleh teman Bu, atau ini rekan sejawat. Sudah selesai, Pak ini, Pak Rofi. Sudah Ya, baru selesai, Pak. Mulia. Pak Rofi sudah selesai? Sudah Pak Mulia. Nggak Sudah. sampai 40 menit ya? Baru Iya, makanya selesai ini- Pak. Iya, timernya nggak Masih kelihatan ada Pak. sekitar waktu Tadi. 8 sebenarnya Pak. 15.08 itu 40 menit ya? Oh, 5. Oke, bagus. Bagus untuk contoh pertama. Ya awalan masih deg-degan atau gaptek gitu. Oke, jadi Bapak Ibu ini harus dipersiapkan juga terkait dengan kendala seperti ini. Katakanlah hari ini jadi contoh lah buat semuanya. Jadi contoh buat semuanya bahwa pada saat pelaksanaan ujian kompre nanti, suasana juga akan sama seperti ini. Cuman bedanya adalah Bapak Ibu nggak ada. Jadi hanya ada penguji nanti dalam 2 orang Oh, sendiri oh ya. sendiri. Sendiri. Jadi maksimalkan waktu, Pak. Ini yang pertama. Ini walau saya lihat dari manajemen waktunya memang ya kita sama inilah, boleh lah kita bilang dengan keadaan. Tapi ini penting Pak Rofi untuk manajemen waktunya. Sampai kurang nggak boleh. Misalnya dari sisi penilaian ini kan nggak sesuai keterampilan di dalam mengolah waktunya. Padahal saya mengira tadi kenapa Pak Rofi nggak mulai dengan membagi kelompok terlebih dahulu, itu yang terlewatkan. Itu terlewatkan sama Pak Rofi tadi. Padahal ini adalah bentuk urgent ya. Tadi ada Pak, cuma saya anggap ada ya, cuma nggak dipanjangin waktunya. Poin kedua Pak, mengorganisasi kelompok Pak. Itulah, Di fase kedua, jadi kan pada saat penyampaian saya tidak melihat ada bentuk, saya jangan disampaikan bagi kelompok, udah ditentukan kelompoknya siapa-siapa aja, misalnya si A, si B, si C, udah dibagikan tuh kelompoknya, jadi mudah turunnya. Kelompok 1 nggak perlu nanya, Maman ya kelompok 1, jangan, jadi langsung tanya ke kelompok 1 bagaimana. Kemudian tadi kenapa nggak dimanfaatkan? Berapa kelompok dibagi tadi? Hanya saya tanya kelompok 4, kenapa nggak diarahkan berapa 4 kelompoknya? Iya, saya nggak ngeliat timer, Masih ya banyak takut waktu ngikutin timer nggak kelihatan kecil banget ini.
Iya, Jadi tadi kan cuma 2 kelompok kayaknya presentasi, betul. makanya selesai ya kan? Iya, iya. Makanya cepat selesai, makanya satu kelompok itu 4 selesai. Nanti Pak Maman juga harus sampai, Pak Rofi juga harus sampai dengan tahapan memberikan soal evaluasi, misalnya menanyakan bagaimana pembelajaran hari ini. Itu salah satu bentuk refleksi pembelajaran dari Bapak Ibu. Tanyakan. Jadi usahakan dalam 40 menit itu pada saat proses penutupan, tarik kesimpulan, jangan lupa tanyakan juga bagaimana respon siswa terkait dengan pembelajaran hari ini. Bagaimana pembelajaran hari ini menurut kalian? Tanya, tenang atau apa gimana? Itu apresiasi dari salah satu bentuk refleksi pada rencana aksi evaluasi. Jadi tanyakan jika memang ada bentuk mana, ada bentuk kinerjanya, misalnya hasil jawaban siswa ditanya, bila perlu dilihat jika memang ada kan, tapi pura-pura aja. Kalau untuk pelaksanaan secara peer teaching ya pura-pura aja. Jadi Pak Rofi jangan lupa, misalnya nanti pada saat ujian tertentu ataupun pada pelaksanaannya itu, jika diminta penutup, coba Pak Rofi misalnya mempraktikkan cara menutup PBL. Ini PBL kan? Cara menutup PBL. Bagaimana? Kalau diminta cara penutup PJBL-nya, coba. Jadi harus dipersiapkan juga, misalnya seperti itu. Kan PJBL YouTube gimana, PBL juga masa sama antara penutup PBL dan PJBL. Minimal kan dari sisi refleksinya berbeda mereka. Nah kemudian tadi itu diskusi yang terkait, yang berfokus kepada masalah itu belum terlihat Pak Maman. Pak Rofi, Pak. Saya belum lihat. Sorry. Pak Rofi belum terlihat terkait dengan diskusi. Apa dikarenakan slide yang tidak berjalan atau apa, saya tidak tahu. Tapi lebih kepada saya tidak menemukan adanya diskusi terkait masalah ini PBL ya. Seharusnya memang masalahnya itu dikedepankan. Jadi tempat rujukan untuk berdiskusi, terutama terkait pada saat pelaksanaan sintak yang pertama ya. Sintak yang pertama itu. Jadi mencari informasi semuanya siswa sampai dengan mengorganisir, oke lah udah dapat tadi mengorganisir siswa. Cuman itu tadi berdiskusi terkait dengan masalah kurang nampak. Apa memang dikarenakan waktu? Tapi kalau dikarenakan waktu, buktinya Pak Maman masih bersisa waktu sekitar 10 menit loh Pak. Iya, saya. Tapi saya memprediksi bahwa ini lebih pada pertama ya. Pertama di depan tiba-tiba persiapan, salah satunya juga mungkin biasanya Pak Rofi pakai Zoom, tiba-tiba Jimit. Jadi begitu. Baik, harus dibiasakan kalau begitu Pak. Mana tahu nanti pada saat pelaksanaan harus pakai ini, karena pada saat rencana aksi itu kami sit in Pak ya. Kami sit in tidak ini. Oke, saya rasa itu dua hal yang dapat saya sampaikan. Organisir waktu memang terlihat jelas, jadi saya tidak perlu dari sisi waktu udah kelihatan memang terlampau cepat selesai. Jadi usahakanlah dimaksimalkan terkait waktu pada saat pelaksanaan kompre maupun pada saat pelaksanaan rencana aksi nanti. Itu yang paling penting ya. Siap. Baik. Masih Pak. Ada Bu Deti udah masuk belum ya? Belum ya? Bu Deti belum ya? Oke, kalau begitu kita ini sudahi untuk sesinya Pak Rofi. Terima kasih Pak Rofi, kita beri aplaus buat Pak Rofi. Terima kasih Pak.